Allah menguji kita ini dengan fluktuasi jiwa. Kadangkala kita sama istri ya senang, kadangkala kesel. Demikian pula sebaliknya, istri terhadap anak pun begitu. Kadangkala kerja semangat, kadangkala malas. Itu namanya fluktuasi jiwa. Kalau lillah diminum atau tidak, dicicipi atau tidak nasgornya, udah hilas. Yang penting dia sudah dapat pahala dengan Allah. Sebagai kewajiban istri terhadap suami, nggak dongkol gitu. Itu yang menyelamatkan. Dan dia langsung, subhanallah, maha suci Allah. Mungkin suami saya tidak meminum yang disediakan, tidak makan sarapan yang disediakan, mungkin ada rapat, mungkin ada janji, sehingga jadi husnul. Itu yang namanya subhanallah. Maha suci Allah itu berbaik sangka kepada Allah. Itu yang dimaksud. Ini orang yang kalau mau waktu pilkada kemarin, niatnya karena Allah, kemudian ternyata enggak terpilih, udah husnuzon kepada Allah bahwa saya tidak terpilih. Allah punya rencana lain, barangkali tidak diridhoi bahwa saya dalam posisi itu. Jadi enak, karena demikian pula suami nggak pernah lelah mencari nafkah untuk anak dan keluarga selama lillah. Tapi kalau karena istri, karena anak, itu berat. Tapi kalau karena Allah, ringan, enteng kita. Karena kalau karena Allah, Allah langsung memberikan pahala. Walaupun secara duniawi mungkin kita rugi, tapi segera kita kembalikan kepada Allah. Itu maknanya lillah, karena Allah. Apapun, maka kecintaan itu. Oleh karena itu sampai-sampai kepada yang namanya orang nikah saja, diakhiri Nabi menganjurkan, kalau ayat mengatakan ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrikat sebelum mereka beriman. Sungguh wanita budak belian, ya kalau sekarang dapat dikatakanlah pembantu, tukang pulung, cleaning service, ya, beriman jauh lebih bagus, lebih baik daripada wanita cantik jelita tapi dia musyrikat. Nabi memberikan tutorialnya apa? Kalau kamu cari istri, pasangan, ada standarnya. Satu, cantik. Cantik itu birahi. Birahi itu nafsu. Jadi kalau ada orang ya cari istri yang cantik, itu nafsu. Birahi itu. Karena itu Nabi memaklumi itu adalah wilayah basyariah manusia, pasti melihat sosoknya dulu, cantiknya dulu. Tapi kata Nabi, jangan berhenti. Cari yang kedua. Apanya? Hartanya. Artinya kaya lah gitu. Lijamaliha lima liha, hartanya. Kalau orang mencari istri yang kaya semata-mata, itu namanya materialistik. Padahal cantik, kalau dia usia 60 tahun, cantiknya hilang kan? Nanti turun tuh cintanya. Kalau kaya, nanti ternyata hartanya ditipu orang atau kebakaran atau macam-macam. Yang ketiga, keturunan. Jangan berhenti di situ, cari keturunannya.
Kalau orang semata-mata mencari istri karena keturunannya anak pejabat, ini namanya cari obsesi, popularitas. Karena itu kata Nabi, kalau cantik, kaya, ya, kemudian keturunannya mentereng, jangan berhenti, cari yang keempat. Lidiniha, agamanya tadi seiman enggak? Sesuai dengan ayat, kita tidak boleh menikahi walaupun dia cantik jelita. Lihat akhlaknya, lihat moralnya. Kalau ternyata yang cantik, yang kaya, yang keturunan orang yang mentereng itu, entah itu anak presiden, anak menteri, anak gubernur, anak wali kota, anak pejabat, anak dirut perusahaan, dan lain sebagainya, ya susah. Kata Nabi, dibalik, fadfar bizatidin taribat yadak. Kalau kamu lillah cari istri, balik, utamakan agama. Standar cantiknya turunin, standar kayanya turunkan, standar ya jabatan calon mertuanya turunkan. Kamu enteng dalam rumah tangga. Berat. Makanya dan saya sering punya temen lah, kalau istrinya kecantikan juga pusing juga, punya rasa takut yang berlebihan kan, ya takut, ya itu di kalangan artis kan udah buktinya jelas banyak. Terlalu kaya juga ngeri juga. Nah, kenapa kalau agama itu, makanya kebahagiaan rumah tangga itu Allah ngasih litaskunu ilaiha, supaya sakinah itu Allah memberikan modal mawaddatan warahmatan. Cinta physically itu tadi dengan cantik fisik, dengan kaya, dengan keturunannya hebat, tapi ada modal rahmah, kasih sayang, kesantunan, akhlakul karimah. Nah, yang mawadah ini hilang, ini bisa hilang. Orang terlalu, makanya banyak orang numpuk harta, banyak villa-villa. Kalau kita ya villa-villa di mana, di puncak atau di mana saja, coba kita jalan-jalan, observasi, survei, dari banyak yang terbengkalai, cuman maunya doang. Oh, karena ada bayangan-bayangan kalau punya villa begini-begini, udah punya lain lagi. Itu yang disebut tamani, amlil insani matamanna. Manusia itu tidak mungkin mendapatkan semua obsesi yang ada dalam pikirannya, nggak mungkin. Ya, walaupun udah punya 1000 triliun sekalipun masih terus. Nah, akhirnya tamani. Kalau orang tamani nggak bisa. Kalau tidak ada qanaah, maka yang ada pun tidak bisa dinikmati. Nah, ini dari ju tuh, awas. Kemudian yang ketiga, naqsim minal amwal wal anfus, ada fluktuasi jiwa. Allah menguji kita ini dengan fluktuasi jiwa. Kadangkala kita sama istri senang, kadangkala kesel. Demikian pula sebaliknya, istri terhadap anak pun begitu. Kadangkala kerja semangat, kadangkala malas. Itu namanya fluktuasi jiwa. Nah, dalam fluktuasi jiwa ini, itulah sebabnya Rasulullah memberikan tuntunan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, bolak-balikanlah hati kami untuk tetap di jalan agamamu. Ini kenapa? Karena konsekuen itu, fluktuasi jiwa itu. Jiwa itu akan termasuk iman yazidu wa yanqusu, kadangkala naik, kadangkala turun. Maka konsekuensinya hal-hal yang semacam ini
Kalau kita lillah, udah kembalikan kepada Allah. Allah itu selalu ngasih solusi. Solusi dikala fluktuasi. Kenapa ada hal semacam ini? Mungkin karena rasa takut, mungkin karena rasa khawatir, mungkin karena rasa sedih kepada hal-hal yang telah lewat. Allah itu kan selalu memberikan jalan keluar. Oh, jalan keluar. Orang kalau tidak masuk akal nanti subhanallah lagi. Maha suci Allah. Ya. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Bahwa sesungguhnya perang itu tidak disukai oleh kalian. Jadi kita itu sesungguhnya perang itu, tapi Allah menyatakan wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Sebaliknya boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu tidak bagus bagi kamu. Jadi sesungguhnya itulah sebabnya kita harus konsisten terus dalam istiqomah dalam ibadah itu untuk menjaga fluktuasi jiwa itu. Ya, termasuk kalau cerai, kalau berpisah terpaksa cerai jangan. Kalau sudah memang susah dipertahankan, at-talaqu marratani fa imsakun bi ihsanin aw tasrihun ya fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Talak itu ada dua. Kalau kita mempertahankan pernikahan, perlakukan istri secara ma'ruf, secara baik, kasih uang belanja sesuai dengan kemampuan kita. Demikian pula istri. Kalau berpisah, perlakukan istri secara ihsan. Ihsan itu di atas baik. Makanya kayak kita lagi marah saja, marah karena kita ditempeleng, ingin menempeleng kembali, atau orang memfitnah, kita ingin memfitnah kembali, membalaslah. Allah menyatakan wal kadziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita bisa menahan emosi, kemudian kita memaafkan orang yang membuat kita emosi itu, dan itulah perbuatan ihsan. Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Itu luar biasa. Termasuk sedekah aja disuruh ihsan. Ya. Jadi kita disuruh berbuat ihsan. Itu yang namanya untuk mengendalikan jiwa, itu begitu caranya. Ya, Allah memberikan tuntunan. Apapun itu selalu ada jalan keluar. Makanya kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Termasuk perang di Palestina. Makanya kalau saya melihat kepada tafsir-tafsir yang saya baca, itu Palestina itu pasti menang. Pasti menang. Udah pasti menang itu. Pasti merdeka. Apalagi Islam. Islam nggak pernah terkalahkan. Islam tidak akan pernah terkalahkan, karena liyuzhirahu ala dini kulli, akan ditampakkan atas seluruh agama-agama yang ada. Dan bagaimana cara menampakkan nanti dalam kajian berikut, insyaallah kapan-kapan kita bahas. Karena waktu yang batasi, mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa ta'abudana wa tamtaksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh ila wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.